Suara. Masuk. Oke. Kita sambut Kak Wildan dengan petikan hangat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Silakan Kak Wildan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih dapat berkumpul. Kalau saya sebutnya kumpulnya kita hari ini adalah dalam rangka kedewasaan dalam berdemokrasi. Karena kita sadar pentingnya peran kita dalam demokrasi kampus, sehingga kita hadir sama-sama di sini. Ya, kurang lebih kalau kesimpulan yang diadakan sama teman untuk akhirnya dijadikan diskusi, yang pertama adalah minimnya partisipasi dalam pemilu. Yang kedua adalah adanya kecurangan gitu ya, adanya kecurangan di pemilu FPS. Itu yang saya tangkap dan dibekali beberapa bacaan atau data, sehingga mungkin saya akan diskusikan bareng sama teman-teman ya, berdasarkan sudut pandang saya pribadi dan juga bagaimana fakta yang ada di lapangan gitu. Kita coba ulas dulu poin pertama, yaitu berkaitan dengan 3 tahun berturut-turut pemilu FBS melawan kota kosong. Betul ya? Betul. Meskipun saya sendiri agak kaget 3 tahun berturut-turut dan mengundang saya pribadi sebagai pemateri, karena di zaman saya ketika saya maju pun ya tidak ada lawan juga. Nah, kita coba sama-sama lihat lagi sebetulnya esensi dari adanya pemilu atau pemilihan umum di ranah mahasiswa. Kita tahu bahwa hari ini hadirnya organisasi pemerintahan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran, sebagai laboratorium pembelajaran kita berdemokrasi di negara. Makanya kenapa kampus itu disebut sebagai miniatur pemerintahan. Karena apa? Di kampus itu bukan cuma homogen, artinya kita ketemu orang yang pikirannya macam-macam, yang rasnya juga mungkin macam-macam, asal daerahnya, bahasanya juga mungkin macam-macam. Nah, kita ketemu orang-orang yang seperti itu yang mungkin mirip, ya, dirasa mirip dengan kondisi negara kita. Nah, maka dari itu untuk melakukan pembelajaran dalam demokrasi, yang dimana kita hari ini sama-sama tahu bahwa negara kita menganut sistem demokrasi ya, trias politika ya. Sistemnya kan trias politika, yang mana ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Namun sayangnya kalau misalkan yudikatif kan nggak semua kampus ada. Yang ada yudikatif itu salah satunya ada UI. Ya, meskipun saya tahu juga nggak begitu jalan sih adanya yudikatif juga. Karena yang memang paling dominan adalah legislatif dan eksekutif kalau masih di tataran mahasiswa. Nah, ada organisasi pemerintahan selain sebagai laboratorium kita belajar berdemokrasi, apa sih sebetulnya urgensi? Yaitu menimbulkan perasaan atau rasa kepemilikan kita terhadap bangsa dan negara. Karena kampus itu kalau misalkan kita lihat bukan cuma sekedar kita belajar di kelas. Anak bahasa Inggris itu bukan cuma sekedar belajar bahasa Inggris. Anak seni rupa bukan cuma sekedar belajar seni rupa. Terlalu dangkal, terlalu sempit ketika hari ini kita masuk ke dalam kampus, masuk suatu prodi, masuk satu jurusan, tapi kita hanya fokus terhadap satu hal saja. Sehingga ketika ada isu-isu yang hari ini beredar di masyarakat, misalkan banyak orang kanan kiri tetangga kita, anak-anak nggak pada sekolah, anak-anak banyak yang nggak makan, tetangga banyak yang kesusahan, itu kita diam saja. Ya banyak hal yang bisa kita kulik dari urgensi kita berokmawa saat ini. Namun lagi-lagi adalah bagaimana kita menggerakkan diri kita sebagai seorang pemuda. Karena prinsip dari seorang pemuda adalah dia terus bergerak dan punya idealisme yang tinggi. Maka dia butuh wadah. Wadah ini itu harus tetap ada dan terus bergerak. Salah satunya adalah organisasi pemerintahan itu.
Ya, selain tadi fokusnya adalah bagaimana kita belajar bernegara, sehingga mahasiswa itu punya kontrol juga terhadap sosial dan kontrol terhadap pemerintah. Itu fungsi pertama. Nah, maka dari situ kita belajar berdemokrasi lewat pemilu, pemilihan, gimana segala macam. Gimana sih pemilu yang berjurdil, gimana sih pemilu yang baik, dan sebagainya. Ya, itu catatan pertama. Nah, tapi jangan samakan hari ini, jangan samakan lagi. Jangan samakan demokrasi yang ada di mahasiswa. Maksudnya pemerintahan yang ada di mahasiswa atau student government dengan pemerintahan yang ada di negara. Ya, kita nggak bisa samakan itu. Ya, karena satu, kepentingan yang ada itu pasti berbeda-beda. Konflik yang ada berbeda-beda. Kita masih di tataran mahasiswa. Paling kebutuhannya apa? Kalau kita lihat. Kebutuhannya masalah mahasiswa. Dan masalah rakyat. Nggak mungkin kan ada orang-orang yang hari ini mungkin mau korupsi. Gitu ya. Nggak ada. Mungkin ada ya segelintir orang, tapi kalau yang saya perhatikan, tujuan mereka berorganisasi hari ini bukan untuk tujuan buruk, betul ya? Beda halnya mungkin pemerintahan hari ini mencalonkan sebagai DPR ya, untuk meraup keuntungan sebaik-banyaknya, masuk ke ini ke itu untuk meraup keuntungan sebaik-banyaknya. Nggak ada. Insya Allah saya yakin teman-teman yang ada di sini berorganisasi pasti juga mencari benefit yang lebih bermanfaat, minimal untuk diri sendiri dan besarnya untuk orang lain. Itu. Nah, back to the topic, yaitu bagaimana hari ini kondisi pemilu FPS yang 3 tahun berturut-turut itu melalui melalui fase-fase di mana hanya ada satu orang yang maju atau mencalonkan diri. Nah, pertanyaan ini sebetulnya itu pantas ditanyakan terhadap kawan-kawan sekalian. Bukan kepada KPU, bukan kepada orang-orang yang maju, bukan kepada saya. Tangkap ya? Ketika hari ini teman-teman bertanya, kenapa sih hari ini yang maju cuma satu? Ketika itu dilempar kepada saya bisa jawab apa? Apa saya mau maju lagi? Gitu kan enggak. Ketika itu ditanya kepada KPU, ya pasti KPU berusaha agar orang-orang yang hari ini ikut serta dalam pemilu, ya banyak yang ikut serta. Itu pasti ikhtiar dari dari KPU. Nah, yang harus dipertanyakan adalah kepada kawan-kawan sekalian, kawan-kawan yang hari ini masih aktif di kampus, melihat sumber daya manusia, melihat potensi kader yang ada di FBS itu bagaimana. Nah, kalau yang saya simpulkan dari keadaan yang sekarang, akar permasalahannya adalah satu, peminatan terhadap organisasi. Itu akar permasalahannya. Zaman saya, ini saya cerita aja, zaman saya maba 2014 masuk kampus. Ketika saya hari itu ikut MPA atau sekarang dikenal sebagai PKKMB, yang ada di pandangan saya, panitia saat itu adalah orang-orang yang hari itu punya wawasan tinggi. Orang-orang yang dapat mengorganisir massa yang sangat banyak. Orang-orang yang hari ini bisa menghandle job desk yang mungkin ya bejibun gitu ya. Dan saya menganggapnya adalah orang-orang yang di satu sisi mereka punya acara A, B, C, tapi mereka masih mempunyai tugas-tugas yang lain. Seperti apa aksi, apalagi tugas-tugas kuliah. Nah, saya dalam mindset pertama kali masuk kampus, orang-orang keren. Gue pengen banyak belajar dari mereka. Gue nggak mau jadi mahasiswa yang cuma sekedar fokus sama diri gue sendiri. Nah, apakah hari ini ketika kita masuk kampus, ini pertanyaan buat teman-teman semua ya, adakah perasaan seperti itu? Atau pertanyaan yang lain, kita tujukan terhadap mahasiswa baru saat ini, 2019 atau 2020. Apakah mereka mempunyai perasaan yang sama dengan kondisi yang berbeda? Itu pertanyaannya. Akar permasalahannya adalah peminatan di awal. Yang kedua adalah mungkin ekspektasi yang tidak tercapai.
Ya. Kenapa? Misalkan bisa jadi dia itu di awal sudah punya banyak ekspektasi terhadap keikutsertaan dia, partisipasi dia di pemilu. Dia maju, dia aktif segala macam. Sampai tingkat prodi dia merasa bahwa oh ternyata ngeband, ikut DPR, BPM gini-gini aja ya. Ada nggak yang berpikiran kayak gitu? Saya yakin ada. Di zaman saya ngeband, ada yang berpikiran seperti itu. Gue ngeband kayak gini-gini doang. Capek doang, nggak dapet apa-apa. Bisa apa gue? Ya paling dia lagi. Ya. Karena apa? Karena tidak ada gairah untuk dia berorganisasi. Dia hanya menunggu mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nangkep maksud saya? Itulah kenapa mungkin minat yang ada di organisasi hari ini turun. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, ya, minat organisasi itu turun karena pengelolaan organisasi kurang baik sehingga itu berdampak terhadap regenerasi. Pengelolaan organisasi yang kurang baik itu akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan atau nafas panjang dari sebuah organisasi. Ibarat kata saya punya sebuah perusahaan A. Di perusahaan A itu saya menjabat sebagai direktur, mempunyai banyak kepala-kepala divisi, dan saya punya banyak staf-staf juga. Di satu momen, ya, banyak hal-hal yang menjadi terobosan, banyak hal-hal yang menjadi tuntutan saya terhadap karyawan-karyawan saya. Ya, namun di situ saya tidak memberikan hak mereka secara baik, tidak memberikan feedback kepada mereka secara baik, dan tidak memanusiakan mereka, bahkan tidak memperdulikan apa yang mereka ekspektasikan. Ya, itu dalam ranah perusahaan nih, maksudnya profit. Selain mereka selain mereka mengincar nyari uang, pasti mereka ada hal-hal lain yang ingin dituju dengan ikut dalam sebuah perusahaan. Nah, di organisasi kebanyakan dari kita adalah menuntut apa yang bisa teman-teman kita berikan kepada kita pada organisasi. Tapi kita jarang melihat sebenarnya apa yang bisa kita bantu, apa yang diharapkan dari sebuah organisasi. Kebanyakan ini jarang ditanyakan kepada setiap pihak. Maka kenapa timbul kejenuhan, timbul rasa udah. Apalagi sekarang fasenya online. Tapi ini juga bukan online aja ya. Artinya kota kosong itu sudah berlangsung selama 3 tahun, kalau kata teman-teman. Yang mungkin boleh cerita nanti dari yang kedua, kenapa nih yang 2019 kemarin cepat satu doang. Atau kenapa yang 18. Ya, kenapa cuma 1 orang? Nah, saya cerita zaman saya. Zaman saya, kenapa 1 orang doang? Karena calon terkuat saat itu. Nggak mau sombong ya, maksudnya memang waktu itu ada 2 ketua BEM yang menonjol saat itu di Prodi. Yang pertama saya, 3. Saya Hilal dari bahasa Arab, yang ketiga bahasa Indonesia Arif. Waktu itu BEM Prodi pertama. Dan kita sudah fight di situ sebetulnya, meskipun ya secara sehat. Karena ya mahasiswa hari ini nggak usah lah berdemokrasi yang neko-neko saling menjatuhkan ini itu. Beda. Dan negara kita pun harusnya dewasa dalam berdemokrasi, dan kita harus mengajarkan itu. Ya, kita harus menanamkan itu di diri kita, sehingga ketika kita nanti sudah ada di luar kampus, kita bisa menerapkan itu. Nah, udah tuh. 3 ketua BEM yang menonjol. Nah, tapi waktu itu fight-nya di mana? Bukan di ketua BEM. Ya, fight-nya kita waktu itu ketika saya beranikan mencalonkan diri sebagai ketua MPA atau PKKMB. Nah, kita fight-nya di situ. Ya, kita saling adu argumentasi, ide segala macam, dan akhirnya kawan-kawan FBS percaya kepada saya. Nah, di satu pihak kawan saya itu udah pada down semua. Dia ngerasanya ya udahlah, pasti si Wildan mah ini. Nah, saya sangat menyayangkan itu sebetulnya. Karena apa ya? Namanya juga dalam demokrasi kan apapun bisa terjadi sebetulnya. Gitu. Maka yang diperlukan adalah sebenarnya gairah publik atau gairah kita dalam berorganisasi itu ada atau enggak. Nah, saya ngebaca salah satu data yang di-share sama Wanda, salah satu pihak
itu ada yang kayak apa ya, masih belum selesai, ada yang nggak tahu, ada ini, ada itu. Nah, saya nggak paham nih, itu sebetulnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau belum? Saya pribadi nyiapin itu udah disiapin jauh-jauh hari juga. Nah, harusnya orang yang udah niat nih, orang yang udah niat, yang udah nyiapin jauh-jauh hari. Nah, gairah itu udah muncul jauh-jauh hari sebelum pemilu. Itu adalah pandangan orang yang visioner. Ya, tapi saya nggak paham kondisi di lapangan seperti apa dan nggak mau nyalahin siapapun. Kita sama-sama koreksi diri pribadi. Ya, ketika nggak ada yang maju, lantas kita mau salahin siapa? Dan pertanyaannya, kenapa kalau misalnya nggak ada yang maju, kita nggak berani maju? Harusnya kita apresiasi 2 orang yang di tahun ini maju, itu kita apresiasi. Mereka adalah orang-orang yang berani maju. Gitu. Dan kenapa cuma 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Artinya apa? Kita terlalu takut. Kita beraninya apa? Beraninya menyampaikan sesuatu di belakang. Ya. Saya pengen sebetulnya orang-orang yang hari ini resah dengan itu tampil ke hadapan publik. Wah, kayaknya gue maju, bismillah, dengan ide yang gue bawa hari ini. Gue tahu ini berat untuk ikut pemilu, tapi gue yakin dengan mungkin teman-teman yang gue punya, gue bisa. Itu disiapin. Nah, dan ini ya, nggak bisa kita hari ini salahin satu pihak atau 2 pihak ketika minimnya partisipasi. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya saya berharap ya, dari sini kita sama-sama perbaiki jalannya organisasi kita. Untuk apa kita berorganisasi? Dan bagaimana orang-orang lain hari ini berorganisasi? Kita layani dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya regenerasi itu tetap ada. Ya, stucknya regenerasi itu karena apa? Karena mereka ngerasa ya terlalu capek. Saya nggak dapat apa-apa di sini. Itu hal-hal yang sering dilontarkan. Udahlah, kayaknya gue cukup. Karena tidak adanya sesuatu yang berkembang dari dia secara personal. Kebanyakan hari ini apa? Organisasi di BEM ya. Ini saya coba belak-belakan aja. Kebanyakan BEM apa? Dapatnya event organizer doang. Bener nggak? Nggak banyak ilmu lain yang didapatkan. Kebanyakan dari kita itu bertahan di satu hal yang kita kuasai aja. Sedangkan zaman kita ketika kita hari berorganisasi, zamannya di mana kita cari seluruh ilmu yang ada di kampus. Ngajak ngobrol banyak orang, kenali banyak pemikiran orang agar kita berkembang. Kalau hari ini kita nyaman dengan ya gue rapat, gue ngadain suatu acara, sukses, gue senang, nanti ngadain acara lagi, selesai, sukses, gue senang. Ya. Nah, itu yang jadi catatan. Saya berharap nih, ya kan tahun ini udah selesai nih pemilu ya. Pemilu. Ini jadi catatan buat siapapun yang hari ini maju, termasuk mungkin untuk ketua BEM terpilih. Tanggung jawab ketua BEM hari ini yang terpilih ada, bagaimana dia mempersiapkan kader-kadernya yang nanti akan maju. Siapapun itu. Kan banyak orang hari ini maju, ngelanjutin jadi kadep karena terpaksa. Aduh. Nggak ada lagi yang maju. Gua deh. Kalau gue maju mungkin padahal gue punya kepengenan yang lain. Gue pengen ini itu, pengen udahan di BEM, tapi nggak ada lagi yang lanjutin. Gue nggak enak. Setengah-setengah jadinya. Ya, karena apa? Ketika dia berorganisasi, dia nggak dapat esensinya. Tapi kita nggak bisa nyalahin itu juga. Bisa jadi memang dia punya kesibukan lain, punya prioritas lain. Mungkin ibunya sakit, jadi dia susah nanti. Kita nggak tahu kan. Tapi gairah organisasi itu harus ada. Sehingga ketika ada orang yang meninggalkan suatu organisasi, dia merasa sepi. Kenapa? Karena salah satu tempat dia menimba ilmu, dia berkembang, mengembangkan diri, itu nggak ada lagi di diri dia. Dan bisa jadi dari situ dia terwarnai, oh mungkin gue nggak di BEM lagi nih habis ini. Tapi ada satu pengaruh yang diberikan oleh BEM, legislatif ataupun mungkin tim aksi. Setelah dia selesai dari situ, mungkin gue sementara nggak bisa dulu nih karena kondisi gue. Tapi ya gue yakin nanti gue akan mencari wadah bergerak lain. Nah, nangkep nggak maksud saya? Jadi jangan sampai adanya organisasi justru menghilangkan gairah mereka untuk bergerak. Gairah seseorang untuk tidak berkembang. Nah, itu catatan buat semuanya nih. Siapa nih? Tazkiyah, ya, Arif, Maulana, semuanya lah ya, nggak saya sebut satu-satu.
tanggung jawab kita semua. Itu poin untuk apa namanya tadi? Kenapa 3 tahun berturut-turut nggak ada saingan lain, ya cuma satu orang gitu. Jadi kita nggak boleh nyalahin siapapun hari ini. Kalau saya pribadi ya, kita salahin diri kita sendiri hari ini. Kenapa kita hari ini mungkin bukan jadi salah satu orang itu. Nah, mungkin sebelum teman-teman yang lain nih, saya mau ngobrol lagi nih sama Kak Wildan nih, Kak. Kalau dari pandangan saya terkait apa ya tadi? Kalau misalnya ada nih nge-BEM nih dulu zaman saya pribadi sih ya, kalau saya itu ikut BEM awalnya karena ngelihat kayaknya orang-orang yang apa ya, bener hampir sama sih kayak Kak Wildan, kayak keren gitu, mereka ngurusin sebuah event atau misalnya punya relasi banyak. Nah, tapi mulai ke sini nih seperlihatan saya banyak sekali oknum ya, saya nyebutnya oknum organisasi yang malah ngajak-ngajakin, entah itu untuk ya nyari nama kah atau misalnya hanya untuk memenuhi KKM kampus kah. Nah, menurut Kak Wildan sendiri gimana, Kak, untuk oknum-oknum yang seperti itu? Orang-orang yang hari ini melihat sebuah organisasi hanya sebuah batu loncatan agar dia punya catatan di CV. Ya saya sebut aja lah ya. Itu nggak bisa kita salahi. Orang punya tujuan apapun itu kan kita nggak bisa ngatur ya, nangkep gak? Dan teman-teman mau mencaci maki saya, mengkritik saya, itu saya nggak bisa ngatur itu. Ya, saya nggak bisa mengatur opini publik. Saya nggak bisa mengatur hati seseorang. Ya. Tapi yang jadi perhatian kita pertama adalah keterbukaan di organisasi. Ketika kita hari ini berorganisasi nih, mungkin kita jadi BPH atau jadi teman dari orang yang tadi itu. Udah belum kita bertanya sebenarnya dia masuk tuh mau ngapain? Dan seberapa besar pengaruh kita untuk merubah mindset dia yang egois? Ya saya bilangnya egois ya. Karena apa? Yang dia tuju adalah dirinya sendiri. Sedangkan kalau kata Soekarno, orang yang hari ini hidup dan memikirkan dirinya sendiri adalah orang yang kerdil. Emang kerdil, karena apa? Ya udah dia hidup hanya untuk diri dia sendiri. Nggak ada visi besar sebuah peradaban. Nah, kita sebagai pemuda mikirnya kan luas ya. Mikirnya adalah negara, mikirnya adalah orang lain dan sebagainya. Sehingga apa? Kita terbiasa hari ini untuk bersikap lebih dari yang kita bisa. Ini sedikit lagi nih, mungkin masih nyambung sama topik pertama nih ya. Ini ada titipan. Menurut Kak Wildan, apakah esensi dari BEM ini mulai tergeser? Jadi mahasiswa itu tidak tertarik dan berkecimpung dalam organisasi tersebut. Karena yang saya tahu, saat oprek anggota BEMP semakin berkurang. Lalu bagaimana jika hal ini menjadi penurunan kaderisasi di BEM? Apakah esensi dari adanya BEM itu sudah mulai bergeser gitu ya? Okay. Gimana ya? Kalau yang kondisi online saat ini, saya mungkin bisa melihat dari segi media dulu kan. Jadi saya nggak bisa komentar dari segi internal. Gitu. Saya ngelihatnya bagaimana kinerja mereka yang ada di luar, ya itu yang bisa saya dapatkan. Dan kebanyakan kan lewat media. Apakah hari ini bergeser? Nggak juga. Karena salah satu adanya badan eksekutif mahasiswa adalah untuk pelayanan publik, pelayanan mahasiswa itu sendiri. Ya, advokasi, akademiknya dan segala macam itu masih berjalan. Ya, tapi mungkin ya dari dulu mungkin tetap ada sih mahasiswa yang apatis, BEM yang hari ini ya hanya memprioritaskan pelayanan mahasiswa, tapi lupa esensi awal adanya student government adalah untuk tetap jadi kontrol pemerintah. Nah, itu mungkin yang perlu luasin lagi sih ya. Dari dulu itu sudah ada. Tapi apakah hari ini bergeser? Kayaknya enggak. Bergeser enggak. Cuman apa? Mereka itu apa ya? Saya nggak mau ngejudge juga sih adik-adik saya, cuman ngelihatnya aja ya, ngelihatnya. Saya nggak nyalahin mereka. Kayaknya mereka perlu banyak sharing. Apakah di BEM itu hanya sekedar ngejalanin poker atau sebetulnya lebih dari poker gitu. Sebenarnya kan tupoksi dari masing-masing departemen kan banyak. Contohnya advokasi. Apakah kerjanya nunggu ada proker doang? Enggak. Departemen pendidikan nunggu nanti misalkan apa? Ada UAS baru share quotes.
Atau ada proker diskusi, baru tuh jalan rapat. Tidak. Pendidikan misalkan, Departemen Pendidikan yang mereka jalan untuk melihat perkembangan kondisi akademik mahasiswa. Apa yang perlu dibantu. Dan harusnya memang banyak di luar proker itu yang jadi kerja-kerja tak tercatat ya dan tak terawasi oleh legislatif. Fungsi-fungsi itu diterapkan di luar. Nah, ini yang saya lihat kurang dari BEM itu sendiri. Jadi mereka tuh hanya sekedar ya udah nunggu proker apa jalan. Sehingga dari situ dampaknya adalah pengelolaan manajerialnya seperti mungkin rapatnya. Karena rapat bertumpuk-tumpuk, ya, proker juga banyak, esensi itu sudah mulai hilang, tupoksi itu nggak jalan. Karena apa? Sibuknya di rapat, terus belum lagi ngerjain tugas. Nah, tugas itu penting dikerjain, tugas kuliah. Nah, itu yang saya lihat perlu disegerin lagi lah teman-teman atau adik-adik sekarang. Bahwa kita di BEM itu selain kita juga punya proker, dan proker ini kan wadah kita bermanfaat ya. Wadah kita punya bukti gitu loh. Ini hasil kerja gua gitu. Yang ini jadi indikator kesuksesan kita atau enggak. Anggap enggak? Di hadapan legislatif. Tapi di luar itu sejatinya pertanggungjawaban terbesar kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanggungjawaban terbesar tuh, bukan kepada legislatif. Ya kalau berdasarkan legislatif mah kita bikin administrasi aja yang bagus, rapat, udah tepat fokus, dapat nilai A udah. Tapi apakah hari ini peran kita dirasakan oleh mahasiswa? Itu jadi pertanggungjawaban kita kepada Allah. Ya, maka itu yang sama-sama perlu diluruskan ke adik-adik kita, ke kita sendiri. Jadi niat terus diperbarui nih. Pak, ini gue nge-BEM udah benar belum sih? Gue jadi ketua hari ini udah ngobrol sama mahasiswa prodi gue belum sih? Gue jadi kepala departemen advokasi. Tahu nggak sih ada mahasiswa yang belum bayaran? Loh, kok gue jadi anak advo? Nggak tahu ya, dia kurang duit sehingga akhirnya cuti. Itu. Oke, lanjut ya ke topik kedua, yaitu tentang kecurangan yang ada di MTS. Saya juga merasa tersentil. Sentil online. Topik kedua yaitu tentang kecurangan di pemilu. Nah, artinya saya yakin berarti kalau misalkan teman-teman sudah membawa narasi kecurangan, ya artinya teman-teman merasakan itu, gitu ya, itu adanya kecurangan. Saya coba ulas dulu dari referensi hasil mediasi ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Hasil mediasi KPU dengan pihak-pihak terkait bahwa permasalahan di tahun ini adalah berkaitan dengan inisiasi KPU untuk menambahkan waktu sekitar 10 menit perpanjangan yang itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, betul ya? Nah, akhirnya ini dianggap menguntungkan salah satu pihak dan dia lolos sehingga pihak satunya tidak lolos. Seperti itu. Dan ini memang saya akui adalah salah sebetulnya dari KPU ketika dia tidak mengikuti peraturan. Itu adalah suatu kesalahan. Ya. Apakah itu kecurangan? Itu ya balik lagi dari sudut pandang kita. Ya, kalau misalkan hari ini ya kan kita nggak tahu alasan dia ngelakuin itu pure karena kecurangan atau kelalaian. Saya nggak bisa ngejudge ya. Oh lu curang lu, nggak bisa. Bisa jadi dia teledor. Begitupun dengan hal ini, saya nggak mau ngejudge juga ya. Karena saya takut salah. Nah, maka sikap saya seperti apa? Sikap saya adalah ya kalau memang itu kecurangan, maka orang yang melakukan kecurangan itu harus bertobat. Ya karena itu dosa. Kedua, kalau misalnya itu kelalaian, itu sudah terselesaikan. Terselesaikan di mana? Di mediasi yang saya baca itu. Yaitu Panwaslu Pusat atau FBS ya. Itu memberikan sanksi yang sudah sesuai dengan prosedur. Anggap nggak? Tapi tetap saya salahin tindakan yang dilakukan oleh KPU. Ya, karena itu di luar peraturan gitu. Dia mengambil tindakan sendiri. Apapun itu alasannya gitu ya, mau teman-teman sebut kecurangan kayak mau teman-teman sebut kelalaian. Tapi poinnya, ya saya berterima kasih sama KPU, sama Panwaslu maksudnya, sudah menindak itu dengan baik. Artinya masalah ini sudah clear. Anggap ya? Iya. Masalah ini sudah clear.
Nah, kalau dari Kak Halimah yang sekarang posisinya masih menjabat sebagai Ketua KPU FBS, tanggapan Kak Halimah mengenai isu ini bagaimana Kak Halimah? Untuk pertanyaan dari Kak Wildan kali ya, masalah dirilis atau tidak gitu hasilnya. Itu tuh emang rilisnya sangat telat. Jujur emang dari kesalahan KPU bener. Itu telat banget untuk rilis ke IG. Hanya saja memang sudah disebar di grup-grup WA. Dan telatnya itu di IG. Dan itu menjadi permasalahan juga sih sebenarnya. Dan saya sendiri paham kalau itu kesalahan dari KPU. Kelalaian gitu. Terus untuk rilis mediasi juga udah dikasih gitu rilis mediasi. Jadi sebelum adanya sidang penetapan yang kesalahan itu dari DKPP itu ada mediasi terlebih dahulu oleh Panwas Pusat seperti itu. Dan rilisnya juga sudah di share gitu. Lalu baru rilis hasil dari sidang yang dipimpin oleh DKPP. Dan itu sidangnya juga sudah selesai. Kami juga dari KPU maupun Panwas FBS sudah mendapatkan sanksinya. Lalu tanggapan apa lagi? Apa ya? Saya sebenarnya karena memang ini kelalaian dari KPU, jadi saya pun mengiyakan bahwa itu kesalahan KPU gitu. Oke, berarti Halimah kalau misalkan ada orang yang bilang ini kecurangan, Halimah nanggapnya gimana? Saya orangnya lebih milih diem Kak, karena ya udah, maksudnya toh kami sudah melakukan melalui prosedur dari yang misalnya kesalahan kami yang dari 1x10 menit dan sebagainya itu kami kasih bukti. Jadi dari pelapor terus langsung ngasih bukti ke Panwas FBS langsung ngasih bukti ke Panwas Pusat, itu pokoknya sudah dikirim semua. Saya tidak menghalang-halangi gitu loh ya masalah kelalaian ini gitu. Dan jika memang ada yang bilang itu kecurangan, itu hak mereka karena itu kan sudut pandang mereka ya. Dan saya pun tidak merasa harus menjelaskan apa-apa gitu ke mereka karena toh rilisnya juga sudah ada, kami sudah dapat sanksi, kami sudah menjalankan sanksinya dan alhamdulillah sudah selesai sanksinya gitu. Dan ya sudah gitu, apalagi yang harus dijelaskan. Oke. Nah, ada nggak yang ini beda kasus lagi sih nanti, tapi saya mau ada yang lain nggak yang mungkin nanggepin? Ada ini nggak, ada calon ketua BEM yang kemarin yang nyalonin, mantan calon? Udah bukan calon lagi ya? Harusnya bukan sih, udah pemilihan kemarin ya Halimah. Oke. Ada 2 orang kan? Siapa aja tuh yang nyalonin? Satu doang. Nyalonin, yang sempat mau maju deh. Kalau mau maju, setahu saya 2. Tahu saya nih. Kalau dari Kak Halimah mungkin ada data yang saya terlewat. Apa benar 2? Hanya 2 yang mau maju sebenarnya? Benar, ada 2. Ada 2 ya? Ya, yang ngambil berkas 2, yang mengembalikan berkas 1. Mengembalikan berkas 1. Oke. Yang mau maju kemarin deh, yang ngedukung dan yang tahu prosesnya. Misalkan dia tim sesnya nih. Boleh juga bersuara. Tim ses, seingat saya kemarin tuh pengambilan berkas oleh Kak Rufai nih. Kak Rufai. Nah, Rufaida ini ketika dengar KPU yang tadi tuh berinisiasi ngambil keputusan perpanjangan tuh hadir si Rizky. Ya, ngambil perpanjangan. Boleh Rizky juga mungkin nanggepin. Ketika ada KPU yang inisiasi tadi ngambil 10 menit perpanjangan di luar peraturan yang diperbolehkan gitu ya. Nah, itu nanggepinnya gimana? Apa tahu itu melanggar atau yang nggak tahu apa-apa, kita daftar aja ngikutin KPU, atau kita tahu itu sebetulnya melanggar tapi udahlah ada kesempatan. Anggap nggak hasilnya? Iya. Atau termasuk orang yang dirugikan. Saya kan nggak tahu nih. Faida ngedukung siapa? Tim sesnya siapa? Tim sesnya Rizky, Bang. Oke, gimana? Boleh mungkin kasih pandangan. Jadi memang pada hari itu saya menghubungi
core adhumnya untuk ngembaliin berkas gitu. Cuma memang saya janjiannya memang bisanya jam 5 gitu. Kak, jam 5 ya, oke. Agak lama dibalasnya, terus dibilang kalau jam 4 bisa nggak? Terus saya bilang bener-bener nggak bisa gitu. Bener-bener nggak bisa. Dan memang kalau saya lihat di apa namanya? Lihat di apa kemarin namanya? PKPU itu memang bisa sampai jam 5. Makanya saya usahakan hari itu juga gitu. Jam 5. Oke, akhirnya diizinkan jam 5 dikasih link. Kemudian pas saya mau masuk itu dikasih tahu tuh ada skorsing 1 kali 10 menit gitu. Nah, saya sih ngiranya itu cuma apa ya? Cuma skorsingnya tuh kayak emang buat teknis gitu, untuk kendala-kendala teknis, disediakan untuk kendala teknis gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya itu memang tidak boleh dilakukan gitu. Oke. Itu sih. Oke, itu klarifikasi dari Rufaida ya, berarti emang nggak tahu. Oke. Atau dari Rizky mungkin, Rizky yang Hadir Rizky-nya hadir nih boleh katanya nih. ngasih pandangan juga terkait kemarin tuh. Halo, saudara Rizky, tersambung. Sama atau beda nih sama Rufaida? Iya, cek. Bismillah. Ya, Oh, maaf ya, gelap nih di kamar. Gak bisa ini dulu. Baru banget pulang. Nyampe. Maaf. yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam. Langsung aja ya, berkaitan dengan skorsing ya, 1 kali 10 menit. Kalau dari saya pribadi, karena yang waktu itu kontekan itu kan saya minta tolong ke ini Rufaida untuk kontak ke KPU untuk akhirnya janjian ngasih berkas. Nah, saat itu bener yang udah disampaikan Fai, kan diizinkan ya jam 5 gitu. Diizinkan jam 5 dan waktu itu dikasih skorsing 1 kali 10 menit. Nah, kalau saya pribadi, saya mikirnya mungkin itu skorsing 1 kali 10 menit kayak legislatif mau sidang aja gitu. Jadi emang persetujuan forum, terus akhirnya boleh dikasih skorsing 1 kali 10 menit. Tapi ternyata nggak boleh kan ya, karena emang di PKPU-nya nggak ada gitu. Saya pun sadar di PKPU-nya itu nggak ada, tapi saya mikirnya waktu itu mungkin ini kayak kita nunggu sidang yang agak ngaret, akhirnya forum sepakat untuk kita tungguin Rizky sama Rufaida ya, karena waktu itu emang terlambat gitu. Tapi ternyata nggak boleh kan. Nah kayak gitu. Jadi ya saya juga karena dari KPU-nya berarti boleh dong, makanya kita nerusin aja gitu. Tapi yang mungkin perlu teman-teman tahu, 1 kali 10 menit itu ya bukan kami yang minta, intinya gitu. Paling kayak gitu. Sip. Ya udah. Yang dari satu lagi ada nggak? Kalau kata panitia sini dia dikasih tahu ada namanya siapa nih? Muhammad Fandika. Yang mana nih? Ada nggak Muhammad Fandikanya nih? Halo, Kak Fandika atau Kak Muhammad Fandika? Bisa open mic? Open mic aja dulu, open yang belakangan. Kak Fandika, ada suaranya. Katanya ini sih salah satu panitia, katanya Kak Fandika ini tahu yang mengenai calon kedua ya. Mungkin dari Kak Wildan ada yang ingin disampaikan lagi, Kak? Silakan. Oh ya, sama yang terakhir tuh isunya adalah ketua BEM yang tidak memenuhi syarat ya. Kalau nggak salah itu materinya juga salah satu yang dibahas tuh. Nah, saya khusus nih ngundang rekan seperjuangan saya juga. Jadi sebelum saya ngisi hari ini tuh saya nelpon tadi ketua MTM di zaman saya juga pas saya ketua BEM tuh. Ya juga sebenarnya soal peraturan juga ya kalau ada kebingungan diskusi sama dia. Nah, mungkin awalan saya review dulu ya. Jadi nanti bisa dijelasin sama Mikdad. Mikdad ada nggak? Dad, muncul Dad. Tapi yang jadi catatan Rif dan semua teman-teman, hikmah dari sini apa?
hikmah dari sini adalah kita semua selaku pengurus Opmawa maupun bukan pengurus Opmawa itu harus melek peraturan. Banyak anak BEM mungkin yang sekarang ya sempet si Mikdad pernah kesel dan marah juga gara-gara saya, lu gimana nih peraturan nggak dibaca gitu, sering lah gitu. Itu hikmahnya kita harus sering lihat dasar kita berorganisasi apa di Opmawa itu, sehingga kita nggak asal ngelakuin ini. Itu salah satu hikmahnya ya, kita mau anak BEM kayak mau anak legislatif semuanya punya tanggung jawab. Ya banyak anak BEM yang hari ini nggak ngerti, mereka punya penilaian nanti di sidang umum. Banyak anak legislatif juga yang ya kerjanya mungkin ngawasin doang tapi nggak ngerti soal legislasi, nggak ngerti peraturan ini itu. Itu sih mungkin catatannya ya hasil diskusi saya sama Mikdad. Nah, tuh ini Takia Livia ini anak legis. Anak legis, Kak. Wow, pantesan bahasanya gitu. Ya mantep tuh, itu diingetin sama anak legis tuh. Di peraturan bukan buat anak legis, tapi buat semuanya ya. Mantap pesannya tuh, ya dicatat. Oke, itu aja sih paling. Gak tahu, Dad ada yang mau ditambahin gak, Dad? Soal yang tadi tuh. Karena saya udah nebak jawabannya udah cukup, brother. Udah pada kenal Mikdad semua. Cek, dengeran nggak? Masuk, Dad. Masuk. Oh jelas ya. Paling nambahin sedikit ya. Perihal peraturan tuh emang pasti ada cacatnya gitu, nggak sempurna. Maka hari ini bersyukur kalau memang akhirnya ada yang mengkritik tentang peraturan tersebut itu sendiri. Dan hal yang menyempurnakan peraturan adalah ya masalah itu sendiri gitu. Jadi ketika nanti muncul masalah dan dibenturin ke peraturan nggak bisa jawab, maka ya harus disempurnakan peraturannya, bukan malah kalau kata Wildan tadi saling menjatuhkan ya antara pendukung yang atau pendukung yang merasa dicurangi akhirnya menjatuhkan KPU ataupun Panwaslu ataupun yang lainnya. Tapi ya di sini geraknya kita harus bareng-bareng gitu untuk akhirnya menyempurnakan apa yang belum sempurna. Jadi hari ini kalau ada masalah di FBS terkait peraturan itu sendiri, maka harus bersyukur karena dengan begitu peraturan yang ada di UNJ akhirnya bisa kita sempurnakan gitu. Boleh jadi hari ini peraturan kita masih gitu-gitu aja karena kritik-kritiknya hanya untuk KPU, Panwaslu ataupun eksekutif itu sendiri. Legislatif masih nyaman nih, belum ada yang bisa, belum ada yang ngeh gitu kalau ternyata harus dikritik juga legislatif, yaitu peraturannya gitu. Ataupun lebih baik ketika sidang umum ya ikut gitu untuk akhirnya bantu untuk menyempurnakan peraturan yang ada di UNJ itu sendiri. Paling itu aja. Jadi poin besarnya adalah peraturan di UNJ itu belum sempurna. Jadi ketika ada permasalahan ya semoga itu bisa menyempurnakan. Dan apa ya, paling ini sih kadang tuh kenapa boleh jadi ya anak-anak legislatif ataupun eksekutif melanggar peraturan bukan karena kita ingin melanggar, tapi memang keadaan yang akhirnya membuat kita tuh ya harus melanggar. Supaya apa? Supaya keberjalanan di Opmawa itu ya bisa tetap berjalan. Contohnya apa, Dad? Gue agak nanya nih, memaksa kita untuk melanggar tuh gimana contohnya? Contohnya ya, misalkan terkait IPK gitu. Kalau ketua BEM kan IPK 3 ya biasanya atau 2,75 sih sekarang. 2,75. Nah, misalkan misalkan gitu ya, yang ada atau yang maju itu yang pengen maju IPK-nya kurang dari 2,75 gitu. Ya kan? Nah, terus sikap kita apa? Padahal kita tahu itu melanggar gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu untuk akhirnya dilanggar, tapi untuk akhirnya kemajuan bersama Opmawa dibanding akhirnya kita nggak ngebolehin mereka maju terus nggak ada yang maju. Nah, itu proses kaderisasi kita akan jelek. Tapi catatannya adalah setelah itu ya kita harus evaluasi bersama kenapa bisa yang maju IPK-nya di bawah 2,75 gitu. Jadi sebenarnya peraturan itu kadang dilanggar ya, itu bukan karena kitanya mau melanggar, tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau dikritik. Tapi ketika nanti ada klarifikasi dari KPU ataupun Panwaslu kenapa akhirnya dilanggar, ya semoga kita bisa dewasa secara bersama gitu. Gitu aja sih. Jadi intinya peraturan itu nggak sempurna banget. Thank you, Dad. Nah itu saya dari Wildan ya. Jadi
saya ngomong gini tuh kata-kata Wildan aja sih saya kutip. Basi. Saling lempar ya. Saling lempar ya. Kak Wildan dari Kak Mikdad katanya dari Kak Wildan. Oke. Thank you Dan. Dan sih itu sih paling apa? Emang ada yang masih mau didiskusiin nih? Nah, Pandangan ini saya kalau dengan ini isu saya yang ada tadi itu. Gimana Arif? Saya balikin. ya kalau kan saya sebenarnya kalaupun kita mau bahas lagi mungkin kita terkendala waktu nanti ya Kak Wildan nanti. Ya teman-teman mungkin bisa ya nanya entah PC lagi Kak Wildan atau mungkin mau ada yang mau minta nomor Kak Mikdad lagi, mau lebih tahu legislatif boleh. kayak gimana bisa mungkin kali ya. Ini Terus FBS juga ngadain inilah legislatifnya BPM tuh. Adain seminar kayak apa. Undang tuh Mikdad ya, tuh biar pada melek. masalahnya ini tadi saya tertarik sama yang ucapannya Kak Mikdad ya, yang kata ngundang atau datang ke sidang umumnya BPM. Nah, sejauh ini ya, saya belum pernah ini lihat ya apa seantusiasme masyarakat FBS terhadap sidang yang dilakukan oleh entah eksekutif, entah legislatif ya. Nah, bagaimana kita mau menyempurnakan sesuatu kalau minat dari mereka aja kurang, tapi giliran kita salah, mereka berkuar-kuar. Nah, biasanya itu yang bikin kita organisator tuh istilahnya dilema nih. Mereka kita mau ajak ngebenerin sesuatu nggak mau, tapi giliran yang salah di iniin gitu loh. Gimana nih Kak Wildan? Dikit aja lagi nih, mungkin biar penghujung bahasan kita pada sore hari Saya ini. nyampein aspirasi dari Rahman tadi tuh, karena SU-nya pas liburan. Iya. Tuh kalau Rahman bakal dateng kayaknya kalau SU-nya nggak pas liburan tuh. Nah, mungkin Rahman mewakili sekian ratus mahasiswa FBS kan bisa ya. Tapi gimana ya? Ya itu balik lagi sih. Orang itu baru aware terhadap sesuatu ketika ada ketidakcocokan. Gitu. Kita tuh baru perhatian sama sesuatu ketika ada kecacatan atau ada kesalahan. Kayak contohnya misalkan kita orang yang ceroboh dalam ganti oli, misalkan. Ganti oli motor gitu kan. Sekalinya udah malas ganti motor, ganti oli tuh habis tuh olinya tuh kan, kena sehernya atau pistonnya. Udah ganti berjuta-juta, sejuta lah. Dari situ kan pasti kita langsung, oh iya gue ke depannya harus ini lah. Baru di situ. Kalau mungkin sekarang kita cuek-cuek aja karena gak ada masalah, tapi saya sepakat sama Mikdad. Kalau memang orang nggak ada gairahnya di SU, ya wajar aja gitu. Karena mungkin mereka belum menemuin masalahnya. Itu. Dan harusnya mungkin yang serius gitu ya, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu harus serius semua, dari eksekutif maupun legislatif. Karena kan berdampak sama kinerja mereka ke depannya. Gitu. Itu harusnya pada serius sih. Ya, cuman kalau nggak punya gairah, ya nanti ujung-ujungnya repot sendiri. Nah ini jadi catatan nih, nanti yang ikut SU kan belum ya SU. Ini jadi catatan nih, makanya nih, kalau nggak punya gairah dari sekarang, ya berarti kita udah punya gairah dong di sini dong, semua dong. Tahu urgensi adanya SU apa dong, pembahasan PO segala macam kan tahu kan sekarang kan, gara-gara ada masalah ini nih. Nah makanya saya titip nih ke teman-teman semua sama Mikdad, ya. Saya sama Mikdad titip ke kalian. Nah, timbulin tuh gairahnya, perhatiin satu-satu pembahasan peraturannya. Gitu. Itu aja sih paling ya wajar kemarin-kemarin. Kalau lu gimana, Dad? Ngelihat pada nggak semangat itu kenapa? Iya, kacau. Gitu. Atau dari sini kan, ya saya kan nggak tahu ya. Saya juga termasuk orang yang nggak semangat juga, jujur ya. Saya nggak semangat pas bahas PO karena menurut saya, udahlah, udah ada yang paham. Saya tinggal jalanin aja dan saya yakin ini udah benar. Nangkep nggak? Itu yang ada di pandangan saya ya. Ya cuman ya kesini-sini kan akhirnya ngerti urgensi. Gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman yang lain yang ngerasanya gitu. Nggak tahu, coba teman-teman yang lain ngerasainnya gimana? Adanya sidang umum kenapa nggak semangat? Karena bahwasannya nggak paham lah atau apa? Boleh diutarakan. Dan itu mungkin jadi masukan buat siapa? Panitia sidang umum. Gimana caranya membuat atmosfer diskusi atau pembahasan PO nanti nggak membuat jenuh. Mungkin kalau ada masukan di sini bisa disampaikan, benar nggak nih anak legislatif? Terbantu banget kalau kalian menyuarakan itu. Coba gimana dari teman-teman FBS?
Tadi satu masukan ya, dicatat tuh SU-nya pas liburan sih. Ada? Atau dari anak legislatif boleh, tadi sih Takia kalau mau nyampein sesuatu juga boleh. Ngobrol gimana berkaitan dengan SU, biar semangat lagi nih teman-teman. Biar kebawa lagi, oh iya gue harus fokus nih. Gimana? Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Iya, mungkin Tes. ini ya, tes. Izin boleh kali dari legislatif ya? Boleh. Iya. Siapa? Iya. Irfan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Salam. ini tadi katanya mau bahas PO dan lain-lain ya. Mungkin Ane sedikit ingin ngasih pendapat dan juga tanggapan ya mengenai teman-teman semua yang berkecimpung di Opmawa kayak gitu ya. Jadi PO ini kan bukan hanya milik anak legislatif kayak gitu. Ini menyangkut untuk anak BEM juga kayak gitu. Jadi Ane harap kedepannya di Opmawa FBS tuh harus aware gitu terhadap PO yang ada di UNJ kayak gitu. Apalagi kemarin ada sedikit pembahasan mengenai PO Pileg dan Pilex dan juga PO P4O dan juga PO PKKMB kayak gitu, ada perubahan-perubahan dan lain-lainnya. Nah, itu harusnya dari teman-teman Okmawa itu harus aware pas ada pembahasan di situ kayak gitu. Kan di situ ada perubahan-perubahan, takutnya ketika ada yang berubah dan tidak tidak sesuai dengan kepentingan kalian, itu nanti kalian baru ngoceh-ngoceh di belakang kayak gitu. Itu sih Bang. Mantap. Anak MTM nih Irfan. Thank you ya Pak nih. Udah dikasih semangat nih kita semua. Oke. Ada lagi nggak? Nih saya balikin ke teman-teman ya, jadi jangan nunggu saya. Sesi saya udahin aja, Rip. Balikin ke teman-teman biar diskusinya menyeluruh. Betul. Iya, ini saya baru dengar nih dari teman-teman panitia nih. Bukan ini sih. Saya mau tanya ke Irfannya langsung nih. Katanya yang jadi saksi kemarin ya, yang katanya nih kecurangan, di pas kecurangan ini Irfan menjadi salah satu saksi di kasus ini. Nah, menurut pandangan Irfan sendiri gimana nih, Van? Yang mengenai skorsing kah atau ada masalah lain kah yang mungkin Irfan tahu masalahnya KPU FBS ini? Gimana, Van? Ada tanggapan? Itu kan ada Halimanya bisa kali. Jadi Halimah udah tadi, Pan. Halimah udah di awal. Oh udah, maaf nih, baru bangun soalnya. Iya, nggak apa-apa, Pan. Biar segar. Baru bangun. Iya, capek banget. Oke. Masalah ya, kalau dibilang masalah itu sebenarnya lebih ke kekeliruan mungkin ya, dan lebih ke teledoran mungkin dari pihak KPU, karena di situ kan pas di akhir-akhir jam operasional waktu itu di jam 17.00 itu mereka melakukan kesepakatan ya, hal ya 1 kali 10 menit. Jadi kalau di kagak ada apaan tuh. Iya, jadi kalau di ketika kita udah mengesahkan suatu kebijakan lewat konsideran itu, ketika kita pengen rubahnya itu ada namanya sidang peninjauan kembali kayak gitu. Jadi enggak semerta-merta ketika ada tambahan atau hal-hal yang harus diubah pakai lisan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu sih kemarin. Terus ternyata pas ketika kita dan gua tuh ngebahas itu gara-gara itu tuh gue lebih ada apaan sih ini di sini dan lain-lainnya. Akhirnya gue lihat ternyata di PKPU itu ada kekeliruan lagi kayak gitu, tidak selaras dengan apa yang di PO Pilex kayak gitu. Gitu terima kasih. Makasih, Van. Sorry deh ya, gue jadi membuat otak lo engine-nya bekerja lagi, bangun tidur ya. Gak apa-apa. Biar seger. Bangun asar, maghrib gitu kan, mau sholat. Ya, mungkin dari Kak Wildan juga sudah ya, Kak? Atau ada beberapa kata-kata lagi sebelum kita ini? Oh, sudah. Mau ditutup. Iya, Kak. Closing statement kali ya buat teman-teman. Tuh. Oke.
Bismillah, teman-teman sekalian. Saya mau ucapin sekali lagi, saya senang ada di forum ini. Kenapa? Ya, karena basis Sospol itu menjadi motor gerakan dalam leading isu. Ya, saya senang karena apa? Jiwa kritis itu ya teman-teman eksekusi. Sehingga ada forum ini dan diskusinya saya rasa cukup dewasa hari ini. Gitu ya. Dan saya pengennya ya semoga tadi keluar semua unek-uneknya. Kalau misalkan ada yang ditahan nih, ada yang mungkin tadi ya gue pengen ngomong cuman gak enak. Ada Bang Mikdat, ada Bang Wildan gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan teman-teman mau saling debat juga nggak apa-apa, it's fine. Gitu. Saya bukan orang yang nanti akan berpihak ini tuh enggak. Ya saya silahkan aja kalau memang ada yang mau debat gitu ya. Cuman saya balikin lagi. Kita hari ini merayakan demokrasi dengan cara yang dewasa. Gitu. Jangan sampai kita hari ini memperbanyak konflik horizontal antar mahasiswa. Ya, pemerintah kita, elit politik kita aja udah saling selengkat satu sama lain. Masa kita mau belajar sama kayak mereka? Kan enggak. Kita coba saling membangun ya, dan jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Ya, kritikan itu semakin banyak semakin bagus dan menyempurnakan sesuatu. Kalau kata Mikdat tadi. Nah, tadi udah banyak kritikan terkait perundang-undangan. Silakan teman-teman hadiri sidang umum dan perbaiki itu. Itu sih mungkin dari saya pribadi ya, semoga kita jadi orang-orang yang hari ini tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, artinya kita tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan kampus, mungkin fakultas paling minimal ya, atau prodi, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa memaksimalkan peran kita dengan baik. Ya. Dan saya berharap teman-teman di sini selama jadi organisatoris dan aktivis itu dapat ilmu yang berkah. Ya. Kenapa berkah? Ya karena agar banyak hal yang bertambah. Kalau misalkan kita punya ilmu atau bekal organisasi dalam event organizer, ya semoga itu ilmunya berkah. Berkahnya apa? Ya nanti ada ilmu-ilmu lainnya yang dapat. Atau ilmu itu nih, dapat event organizer itu berguna banget nanti di masyarakat. Mungkin teman-teman join suatu kegiatan sosial di wilayahnya dan sebagainya. Dan teman-teman membantu banget ya agenda itu di kampungnya teman-teman dan sebagainya. Itu termasuk salah satu kebermanfaatan kita, ilmu yang kita punya kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya pribadi. Terima kasih banyak buat teman-teman BASI, Sospol, dan juga masyarakat FBS, ya, anak legislatif juga, BPN, DPM, siapa lagi, anak BMF juga, mungkin anak MTM juga yang hadir hari ini. Tetap jaga demokrasi kita agar tetap jalan. Ya, saya titipkan itu buat generasi muda saat ini. Dan masa pandemi ini mungkin nggak berakhir dengan cepat, maka temukan solusinya dengan baik, dengan dewasa, dan kita sama-sama jaga gairah berorganisasi di Fakultas Bahasa dan Seni. Ini itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.